tujuan pembelajaran kita kali ini, nantinya kita bisa menulis subquery dengan banyak kolom, menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai nol, bisa menulis subquery dalam clause from, bisa menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, bisa menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan non exist, dan dapat menggunakan clause with. Subquery adalah suatu statement select yang dilampirkan sebagai clause dalam SQL. Ya, jadi intinya ada query di dalam query ya, seperti ini. Ini main query-nya, dan di sini ada subquery-nya. Jadi ini contohnya subquery yang terletak di clause where. Lalu penggunaan subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Ya, jadi seperti ini penggunaan subquery. Nah, di sini subquery-nya nanti akan mengembalikan nilai yaitu 10.500, lalu dicocokkan ke kolom salary apakah benar. Jika benar, maka akan ditampilkan di kolom last name. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan, non pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Ya, berikut ini contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Nah, untuk mengetahui nomor manajer ID dan nomor departemen ID, kita lakukan subquery. Nah, karena ini datanya yang ditampilkan dari subquery merupakan data yang lebih dari satu baris atau merupakan multiple row subquery, jadi kita gunakan operator in, lalu dibandingkan. Nah, ini non-pairwise comparison ke query. Berikut ini contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanage oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 dan 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Nah, jadinya manajer dan departemen ID, manajer ID dan departemen ID tidak berpasangan. Nah, penulisannya jadi pembandingannya dipisah menggunakan print operator n, seperti itu. Penggunaan query dalam clause from. Query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Nah, ini jadinya subquery ini
dibuat menjadi tabel baru lalu dialiaskan dengan B. Jadi data yang dibandingkan di sini atau menjadi syarat di sini dari dua tabel, yaitu tabel employee dan tabel baru yang baru saja dibuat dengan menggunakan subquery yang dialiaskan dengan nama tabel B. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Ya, ini contohnya dengan menggunakan operator case dan subquery-nya dimasukkan di sini. Subquery ini nanti akan menghasilkan satu nilai, yaitu 20, yang dibandingkan yang dimasukkan ke departemen ID. Jika benar hasilnya Kanada, jika salah hasilnya USA. Ini korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Oke, jadi ini digunakan untuk mengupdate suatu isi dari sebuah tabel atau kolom. Ini korelasi delete. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Jadi ini digunakan untuk mendelete suatu korelasi. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Contoh penggunaannya seperti ini. Contoh penggunaan non-exist seperti ini. Jadi kebalikannya ya yang ditampilkan. Penggunaan closewidth. Dengan menggunakan closewidth, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Closewidth mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Closewidth dapat meningkatkan performasi. Ya, ini contoh penggunaan closewidth.